Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Nama Sidam, Om Anubadrah Kartawinti Wiswata. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya mengambil tema implementasi ajaran Tri Kita Karana dalam kehidupan. Tema ini rasanya sangat baik untuk bisa kita pahami, hayati atau kita renungkan dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tri Kita Karana merupakan konsep atau ajaran dalam agama Hindu yang selalu menitik beratkan bagaimana sesama manusia bisa hidup berdampingan, saling bertegur sapa satu dengan yang lain. Tidak ada riak-riak kebencian, selalu penuh dengan rasa toleransi dan penuh rasa damai. Umat sedharma yang berbahagia, Tri Kita Karana yang berarti 3 penyebab kesejahteraan. Istilah ini terambil dari kata Tri yang berarti 3, Kita yang berarti keseimbangan atau sejahtera, dan Karana yang berarti penyebab. Ketiga hal tersebut atau bagian-bagian daripada Tri Kita Karana tersebut adalah paharyangan, pawongan, dan palemahan. Umat sedharma yang berbahagia, kalau kita lihat lebih jauh, maka unsur-unsur Tri Kita Karana yang terdapat di dalamnya yaitu meliputi Sang Hyang Jagat Karana, ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, manusia, dan buana atau alam lingkungan. Penerapan Tri Kita Karana dalam kehidupan umat Hindu selama ini adalah sebagai berikut. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang diwujudkan dengan upakara dewa yajna. Hubungan manusia dengan alam lingkungan yang diwujudkan dengan upakara buta yajna. Sedangkan hubungan antara manusia dan manusia atau dengan sesamanya diwujudkan dengan upakara pitra yajna, resi yajna, dan manusia yajna. Umat sedharma yang berbahagia, bagaimana kita mengimplementasikan ajaran Tri Kita Karana? Yang pertama yaitu paharyangan. Paharyangan berasal dari bahasa Hyang yang berarti Tuhan, yaitu bagaimana kita menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta. Adapun contoh implementasi rasa syukur kita kepada Tuhan adalah dengan serada dan bakti menghaturkan yajna, persembahyangan kepada ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, melakukan punya atau persembahan tanpa ada rasa pamrih, melakukan tirta yatra, perjalanan suci ke tempat-tempat yang mengantarkan pada nilai-nilai kesucian. Umat sedharma yang berbahagia, di samping itu rasa bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa itu timbul dalam hati manusia berupa sembah, puji-pujian, doa penyerahan diri, rasa rendah hati, dan rasa berkorban untuk kebajikan. Kita sebagai umat manusia yang beragama dan bersusila harus menjunjung dan memenuhi kewajiban antara lain cinta kepada kebenaran, kejujuran, keikhlasan, dan keadilan. Umat sedharma yang berbahagia, yang kedua yaitu pawongan. Pawongan berasal dari kata wong, berasal dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi yang artinya orang. Jadi bagaimana kita menciptakan hubungan yang harmonis dengan manusia? Pawongan adalah perihal yang berkaitan dengan orang dalam suatu kehidupan masyarakat. Dalam arti pawongan adalah kelompok manusia yang bermasyarakat yang tinggal di suatu wilayah. Sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri. Mereka memerlukan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Karena itu hubungan antara sesama harus selalu baik dan harmoni. Hubungan antara manusia harus diatur dengan dasar saling asah, saling asih, dan saling asuh, yang artinya saling menghargai, saling mengasihi, saling membimbing. Hubungan antar keluarga harus harmoni. Hubungan antar masyarakat harus harmoni. Hubungan baik ini akan menciptakan keamanan dan kedamaian lahir batin di masyarakat. Masyarakat yang aman dan damai akan menciptakan negara yang tentram dan sejahtera. Yang ketiga, palemahan. Palemahan berasal dari bahasa Jawa atau Jawa kuno yang artinya tanah. Bagaimana kita bisa menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam lingkungan? Palemahan berarti buana atau alam. Dalam artian palemahan
berarti wilayah atau suatu pemukiman atau tempat tinggal. Manusia hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Manusia memperoleh bahan keperluan hidup dari lingkungannya. Manusia dengan demikian tergantung kepada lingkungannya. Oleh karena itu, manusia harus selalu memperhatikan situasi, kondisi, dan situasi lingkungan kita. Lingkungan harus selalu dijaga dan dipelihara, serta tidak dirusak. Lingkungan harus selalu bersih dan rapi. Lingkungan tidak boleh dikotori atau dirusak. Hutan tidak boleh ditebang semuanya. Binatang-binatang tidak boleh diburu dengan seenaknya, karena dapat mengganggu keseimbangan alam. Lingkungan justru harus dijaga kerapiannya, keserasiannya, dan kelestariannya. Lingkungan yang ditata dengan rapi dan bersih akan menciptakan keindahan. Keindahan lingkungan dapat menimbulkan rasa senang dan tentram dalam diri manusia. Manusia hidup di muka bumi ini memerlukan ketentraman, kesejukan, ketenangan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia tidak bisa hidup tanpa buah agung atau alam. Manusia hidup di alam dan dari hasil alam. Hal inilah yang melandasi terjadinya hubungan harmonis antara manusia dan alam semesta. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah penjelasan singkat implementasi ajaran Trihita Karana dalam kehidupan. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.